Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada sehat ya semuanya. Allahu Akbar. Ya baik, langsung saja kita absen terlebih dahulu untuk Muhammad Rai Kamal Faris, Muhammad Nazra, Muhammad Rofi Sulaiman, Rafi Kumara, Razmi, Rira, Syafira, Wibana, Bibi. Gak ada Tanpa keterangan. Mungkin Bapak mau tanya dulu, sebelumnya kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang bank sentral. Bank sentral itu apa? Bank Indonesia. Terus apa lagi? Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk menetapkan pembayaran yang sah dari suatu negara. Nah, jadi betul sekali ya. Namanya siapa? Nazra, betul sekali ya. Jadi bank sentral ini memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat transaksi yang disebut dengan uang. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang konsep alat tukar seperti itu. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai atau uang. Yang kedua yaitu menjelaskan fungsi, jenis, dan syarat dari uang atau alat pembayaran. Nah, adapun materi yang akan disampaikan pada hari ini, yang pertama yaitu pengertian dan sejarah uang. Yang kedua ada fungsi uang. Yang ketiga ada jenis uang, dan yang keempat ada syarat dari uang. Nah, mungkin sebelumnya Bapak pengen tanya dulu kepada kalian, apa sih yang ada di benak kalian kalau kita berbicara soal alat transaksi atau uang? Debit. Terus ada lagi? Cash. Apa? Kartu kredit. Receh. Enggak, pengertian dari uang itu sendiri ada yang bisa tahu nggak sebelumnya gitu? Ada yang pernah baca-baca mungkin? Alat pembayaran yang sah. Terus ada lagi? Suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat. Betul sekali ya. Jadi di sini bisa dilihat pengertian dari uang. Nah, menurut Edward Shapiro, money is the dollar amount of all those things are generally acceptable by the public in payment of goods, service, and other valuable assets and for discharge of debts. Jadi uang itu adalah sebuah barang atau dolar yang mempunyai nilai serta digunakan secara umum di hadapan publik untuk kegiatan pembayaran yang bersifat servisnya itu bagus gitu, yang bersifat baik dan memiliki nilai aset serta bisa digunakan sebagai alat pembayaran atau utang. Nah, selain itu, menurut Sir Dennis Home Robertson, money is something accepted in payment for goods gitu. Jadi uang itu adalah suatu alat atau yang diterima untuk pembayaran untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa uang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi ada 3 ya. Di sini cirinya dapat diterima umum, lalu digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Uang sendiri adalah alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai satuan hitung yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dapat berupa uang kartal atau uang giral dan uang kuasi. Nah, jadi di sini uang itu memiliki nilai gitu. Jadi ada nilainya. Kan kalau kita beli cilok 1000, otomatis kan kita ngeluarin uangnya itu 1000 gitu. Jadi ada uang itu memiliki nilai gitu, ada nilainya gitu. Yang bisa kita tukar menjadi sebuah barang ataupun jasa yang kita dapatkan seperti itu. Baik, lanjut. Selanjutnya kita berbicara tentang sejarah uang. Nah, dalam sejarah uang sendiri ini memiliki perkembangan yang cukup signifikan ya. Dari awal dimulai dari sistem barter. Tahu kan sistem barter? Bukan menukar barang dengan barang atau barang dengan jasa ya, seperti itu. Nah, ini tuh digunakan oleh orang-orang zaman purba gitu, zaman orang
berpindah dari yang awalnya nomaden menjadi menetap. Nah, pada masa menetap ini sejarah uang mulai dari sistem barter. Barter adalah sistem pembayaran dengan komoditas barang tertentu yang mempresentasikan nilai tertentu. Nah, ini ada contohnya. Contohnya itu menukar ikan dengan sayur. Lalu misalkan kita butuh daging dan orang lain itu mungkin punya daging dan kita punya sayur. Nah, itu dibarter gitu antara barang dengan barang. Tapi biasanya itu sesuai kesepakatan gitu kalau barter gitu. Jadi saya sepakat, kamu juga sepakat gitu untuk menukar barang tersebut seperti itu. Lalu yang kedua, seiring dengan perkembangan zaman, munculnya spesialisasi tenaga kerja dalam perekonomian. Dalam kondisi seperti ini, uang komoditas memfasilitasi spesialisasi dan perdagangan. Nah, jadi setelah dari sistem barter itu, sejarah uang berkembang lagi menjadi ke uang emas gitu. Jadi nilainya itu yang tinggi gitu. Ada di sini contohnya uang komoditas itu ada logam mulia, lalu ada juga rempah-rempah seperti merica, tembakau, dan kulit hewan, lalu dan lain-lainnya. Jadi kan kita juga tahu lah gitu pas zaman dulu setelah sistem barter itu kan uang itu digantikan oleh emas ya. Emas itu sebagai alat tukar. Nah, dari sana juga kan selain itu rempah-rempah juga kan masih dicari gitu mahal. Nah, jadi pada masa itu selain emas juga rempah-rempah itu sangat benar-benar dibutuhkan dan harganya itu bisa bernilai tinggi seperti itu. Jadi bisa digunakan sebagai alat pertukaran atau alat untuk membeli barang. Nah, lalu lanjut lagi ke masa ketiga, uang pun berevolusi dengan sekarang itu kan uangnya itu lebih ke bersifatnya itu nominalnya itu tinggi tapi intristiknya itu rendah gitu. Ada yang tahu intristik? Nilai intristik? Gak ada. Nah, jadi nilai intristik itu nilai aslinya. Kan kalau emas itu kan emang aslinya mahal ya segitu. Jadi kalau emas itu misalkan 1 gramnya itu otomatis kan tinggi harganya gitu. Nah, sementara kan saat evolusi ketiga, uang ini berubah, nilai intristiknya itu jadi rendah tapi nilai nominalnya tinggi. Karena bisa dilihat ya, uang kertas misalkan 100.000, nilai kertasnya mah pasti nggak 100.000 gitu. Jadi tapi karena ada nilai nominalnya, jadinya uang tersebut itu jadi 100.000 gitu, kita akui sebagai 100.000 seperti itu. Nah, jadi ini pada masa ketiga. Nah, sekarang lagi berkembang lagi menjadi debit dan juga kredit, lalu kita berubah sekarang ke digitalisasi kan. Nah, jadi perkembangan selanjutnya itu setelah dari uang yang bentuknya fisik beralih menjadi uang yang bersifat digital seperti dalam bentuk apa? ShopeePay, terus Dana, ada lagi GoPay, nah dan masih banyak lagi kan. Jadi sekarang tinggal scan aja gitu, pembayaran sudah dipermudah lagi gitu. Nah, mungkin itu untuk sejarah uang. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait dari pengertian dan juga sejarah uang? Baik, kita tampung terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya, mungkin nanti kita akan bahas di akhir seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Uang komoditas yang mana? Yang kedua, yang ini. Uang komoditas itu adalah nilai intristik sama nilai nominalnya itu sama gitu. Jadi misalkan emas itu kan otomatis jadi yang mempunyai harganya itu pokoknya tinggi seperti logam mulia, merica. Jadi dia itu dikatakan mempunyai nilai seperti itu. Berbeda dengan misalkan kan kalau misalkan uang kertas biasa kan itu nilai intristiknya itu lebih rendah gitu daripada nilai nominalnya. Nah, sekarang itu beralih gitu menjadi nilai uang yang kita kenal sampai sekarang gitu. Nah, seperti ini uang. Nah, kalau ini kan uang biasa gitu ya, 1.000 gitu. Kalau ini kan uang biasa 1.000 gitu. Kalau misalkan zaman dulu sebelum ke uang seperti ini, mereka itu menggunakan logam mulia gitu. Jadi yang mempunyai nilai tinggi yang benar-benar dibutuhkan gitu. Seperti rempah-rempah kan dulu benar-benar dibutuhkan sampai datang penjajah ke sini kan gitu. Jadi dia itu benar-benar komoditas itu mempunyai nilai yang tinggi seperti itu, yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Bagaimana? Ada lagi? Ya, baik. Yang selanjutnya ada dari fungsi uang ya. Fungsi uang ini ada 2 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi asli dan yang kedua itu fungsi turunan. Fungsi asli dari uang itu yang pertama adalah menjadi alat tukar. Nah, jadi fungsi asli dari uang itu sebagai alat tukar atau alat pembayaran
untuk kita membeli barang gitu. Otomatis kan kalau kita beli cilok pakainya pakai uang gitu kan, nggak mungkin kita sekarang di zaman sekarang itu kita pakainya sistem barter gitu kan, agak ribet gitulah istilahnya. Jadi untuk mempermudah fungsi uang itu yang pertama sebagai alat tukar seperti itu. Yang kedua yaitu menjadi alat satuan hitung atau pengukur nilai. Nah, uang digunakan untuk menghitung harga dan nilai sebuah barang. Nah, misalkan harga pulpen ini 6.000, nah dan buku tulis itu 2.000. Nah, otomatis kita itu akan mengeluarkan uang sebesar 8.000 rupiah gitu. Kita tidak mungkin mengeluarkan uang lebih dari itu gitu. Mungkin nanti kalau di lebih pun pasti akan dapat kembalian sebetulnya. Jadi fungsi asli dari uang itu merupakan alat satuan hitung pengukur nilai. Jadi mempunyai nilai yang tertulis gitu di dalam uang tersebut seperti itu. Lalu yang kedua ada fungsi turunan. Nah, untuk fungsi turunan sendiri, standar atau ukuran pembayaran yang ditunda atau standar deferred payment, uang digunakan untuk menyatakan ukuran utang. Utang dijadikan daya beli umum yang dapat dinyatakan dengan unit-unit yang pasti dan menurut pedoman atau ukuran. Nah, jadi dalam fungsi turunan ini kita bisa istilahnya kayak kredit lah gitu. Kita bisa standar atau pembayaran yang ditunda gitu. Misalkan nih kita ini mau beli rumah gitu, tapi dengan sistemnya dicicil, otomatis kan pembayarannya itu ditunda gitu kan, ada jangka waktunya, kita tinggal menyicil saja. Nah, itu fungsi turunan dari uang gitu. Kenapa masuk ke dalam fungsi turunan? Karena nggak semua masyarakat itu bisa gitu untuk mencicil atau untuk mengambil kredit gitu. Jadi maksudnya ke fungsi turunan. Seperti kalau fungsi asli kan otomatis semua orang itu pasti tahulah fungsi uangnya itu sebagai alat tukar dan alat satuan hitung seperti itu. Lalu yang kedua, fungsi turunan uang itu adalah alat penyimpan kekayaan. Nah, jadi pada zaman sekarang kan semua orang ingin terlihat kaya itu kan pasti dilihatnya dari uang gitu. Kalau dia banyak uang berarti dia kaya gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi alat penyimpan kekayaan sendiri. Nah, selain dari itu juga sebagai alat penyimpan kekayaan itu bisa juga kita dalam menabung gitu. Menabung. Nah, jadi itu merupakan fungsi turunan dari uang. Lalu yang ketiga, alat pengalih nilai atau kekayaan. Nah, jadi pada zaman sekarang kan misalkan alat pengalih nilai atau kekayaan itu sendiri bisa diukur dengan uang. Seperti misalkan harga tanah. Harga tanah kan bisa dibeli kan dengan uang gitu. Nah, jadi fungsi turunan dari uang itu bisa menjadi alat pengalih dari barang A yang prestis atau yang bersifat aset menjadi kita miliki seperti itu. Ada yang kita mungkin untuk kripto nanti kita akan jelaskan lagi di akhir, mungkin ada pembahasannya tentang kripto itu sendiri. Ada lagi? Ya baik, kalau tidak ada mungkin kita lanjut ke dalam jenis-jenis uang ya. Nah, mungkin selanjutnya ada 4 jenis-jenis uang terbagi ke dalam 4. Yang pertama jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Nah, jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan itu dibedakan menjadi uang kartal, uang viral, dan uang kuasi gitu. Jadi ada 3 jenis ya. Lalu yang selanjutnya jenis uang berdasarkan bahan uang. Nah, jadi dilihat dibedakan ada uang kertas dan juga ada uang logam seperti itu. Lalu yang selanjutnya jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan. Dibedakan atas uang dalam negeri, domestik, nasional, dan uang luar negeri. Nah, untuk jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan itu sendiri ada yang sifatnya regional, misalkan Indonesia itu hanya rupiah saja gitu. Sementara kan ada yang sifatnya internasional seperti dolar, lalu ada lagi euro gitu kan, itu sifatnya internasional seperti itu. Nah, jadi di sini ada dibedakan atas uang dalam negeri atau uang luar negeri seperti itu. Yang selanjutnya ada jenis uang berdasarkan nilai uang. Nah, dibedakan atas uang bernilai penuh. Nah, uang bernilai penuh itu antara nominal sama intristik itu sama gitu, seperti tadi emas. Misalkan emas harganya 1 juta, ya otomatis nilainya juga pasti 1 juta seperti itu. Gak mungkin karena ini emas mungkin ditulisnya 100 perak juga ya, dia tetap harganya itu 1 juta gitu, gak mungkin jadi 100 perak kayak gitu. Lalu yang kedua, uang tidak bernilai penuh atau uang kertas. Nah, kalau ini sudah Bapak jelaskan tadi, bisa dilihat gitu. Sekarang kan uang 100.000 itu nilainya berapa sih? Intristiknya paling hanya beberapa ribu aja gitu. Tapi karena ada tulisan nominalnya 100.000, otomatis
orang itu pasti sudah gitu bahwa itu tuh uang itu nilainya 100.000 kayak gitu. Ya baik, ini adalah pengertian dari uang kartal. Nah, uang kartal ini adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi jual beli sehari-hari. Nah, jadi kemarin kan kita belajar tentang bank sentral kan, bank sentral itu mempunyai kewenangan untuk mencetak dan melegalkan uang gitu. Nah, yang dimaksud dengan uangnya ini ada lebih spesifik lagi adalah uang kartal gitu. Nah, menurut undang-undang sendiri nomor 13 tahun 1968, Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak di Indonesia yang memiliki hak atau hak patroi disebutnya untuk menerbitkan uang kertas dan logam di Indonesia. Nah, jadi gak ada juga, kita gak bisa mencetak uang sembarangan gitu. Jadi semuanya itu udah diatur oleh undang-undang dan dimandatkan kepada Bank Indonesia seperti itu. Jadi kita tidak bisa semena-mena karena uang terbuatnya dari kertas ya udah kita ngeprint sendiri, itu gak bisa gitu. Seperti itu. Nah, untuk uang kartal sendiri yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah uang negara. Uang negara itu adalah uang yang diterbitkan oleh pemerintah dan terbuat dari bahan plastik. Biasanya itu kalau uang negara itu dikeluarkannya oleh Menteri Keuangan seperti itu. Dan uang bank ini uang yang diterbitkan oleh bank sentralnya gitu. Jadi sebetulnya di uang kartal ini sendiri bisa dua pihak gitu. Tapi di Indonesia sendiri yang paling sering digunakan itu adalah uang bank, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral seperti itu. Kalau uang negara itu terbuat dari bahan plastik, biasanya itu berupa surat berharga negara sekada. Jadi dia itu mempunyai nilai bahwa kita itu kayak negara itu mengutang terhadap kita, tapi kita itu nanti dikasih kayak sertifikat seperti itu. Gitu nanti kita akan ada contohnya di sini, nanti kalian bisa klasifikasikan sendiri. Untuk selanjutnya ada uang giral. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum atau alat tukar yang ada di bank umum atau lembaga keuangan yang sah diakui OJK atau OJK kan? Otoritas Jasa Keuangan, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai pembayaran. Nah, contohnya itu ada cek, tabungan, lalu wesel, dan yang lain-lainnya gitu. Nah, jadi kalau uang giral itu lebih sifatnya yang mengeluarkannya itu bank umum atau lembaga keuangan yang diakui oleh OJK seperti itu. Jadi selain dari bank sentral itu mereka bisa mengeluarkan uang tapi dalam bentuk uang giral gitu seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini ada uang kuasi. Nah, uang kuasi sendiri adalah jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayarannya karena keterikatan waktu. Contohnya itu seperti deposito berjangka dan tabungan. Nah, uang kuasi sendiri merupakan aktiva milik sektor swasta domestik yang hanya dapat dipakai memenuhi sebagian saja dari fungsi uang, dalam artian adalah fungsi uang yang tidak terpenuhi adalah sebagai media pertukaran atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan medium of exchange. Jadi untuk uang kuasi ini biasanya kita nggak bisa mencairkan sewaktu-waktu gitu. Jadi kita nggak bisa, kalau misalkan tabungan kan kita bisa ngambil terus-terusan kan, sebagaimana kita butuh dan juga ada saldonya gitu kan. Namun kalau dalam uang kuasi ini kita nggak bisa seenaknya gitu. Misalkan dalam deposito berjangka itu sendiri nanti kita bisa mengambil dananya itu biasanya ada jangka waktunya dari 6 bulan atau 1 tahun baru kita bisa ambil seperti itu. Dan juga biasanya seperti saham kan kita gak bisa ambil seenak kita kan gitu, otomatis masuknya ke dalam uang kuasi. Nah, jadi bisa disebut uang kuasi merupakan dana pihak ketiga. Jadi bukan hanya bank saja yang bisa mengeluarkan uang kuasi, tapi dari pihak luar pun bisa, dari dana pihak ketiga yang terdiri dari simpanan berjangka tabungan, rupiah dan falas. Nah, misalkan juga falas, ada yang tuh falas itu pertukaran antara mata uang asing dengan mata uang kita. Misalkan kita ingin pergi ke mana, misalkan otomatis kan kita harus mengikuti mata uang yang berlaku di negara tersebut gitu kan, otomatis nanti akan berlaku sistem falas seperti itu. Jadi ada pertukaran mata uang gitu. Serta simpanan biro valuta asing. Nah, jadi uang kuasi ini sendiri bisa dilihat ya,
emang yang mengeluarkannya itu bukan hanya lembaga keuangan gitu. Jadi bisa perusahaan-perusahaan tertentu yang emang sudah mempunyai izin untuk mengeluarkan uang kuasi tersebut seperti itu. Nah, untuk dari jenis-jenis uang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, uang kartal. Uang kartal itu uang fisik yang seperti ini nih. Nih, yang bentuknya itu ada kertas seperti ini, kertas ya, dan juga ada logam. Nah, kalau ini uang kartal masuknya. Ini uang kertas, ini uang logam, masuknya ini ke uang kartal. Ya bedanya hanya di nilai ini aja gitu. Misalkan ini kan 500 ada nilai nominalnya. Nah, bedanya itu di sini. Kalau uang kartal itu bisa dilihat di sini, misalkan ini 500, otomatis kita tuh udah pasti tahu diterima oleh umum gitu bahwa nilai uang ini adalah 500 rupiah gitu. Seperti itu. Beda dengan emas, misalkan emas ini di sini emas, misalkan bayangkan saja di sini emas. Cuma di sini ada harganya 500. Tapi kan tetap harga emas itu kita gak bisa, ini emas 500 perak, gak ada orang yang berani ngejual gitu uang 5. Jadi nilai nominal dan juga nilai dari intrinsiknya itu kalau emas itu sama gitu. Jadi gak bisa dirubah, bedanya di sana. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik. Untuk selanjutnya, untuk yang terakhir mungkin syarat dari uang. Nah ini uang juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi gitu agar bisa diedarkan ke masyarakat umum. Nah dari syarat uang sendiri ini yang pertama mudah dibawa atau portability. Nah jadi kan adanya peralihan dari sistem barter ke uang ini kan sebenarnya untuk mengefisiensikan gitu. Kan awalnya mungkin kita ingin membeli daging, kita harus bawa berkilo-kilo sayur gitu untuk menggantinya dengan daging gitu. Nah pada saat ini karena adanya uang, maka dengan mudah saja gitu kita dengan enteng bisa disimpan di dompet gitu kan. Mungkin kita ingin membeli daging juga nggak kerepotan gitu, kita cukup ngeluarin uang 50.000 aja gitu kan. Jadi ada efisiensi di sana seperti itu. Lalu yang kedua, tahan lama atau durability-nya itu baik gitu. Nah jadi uang sendiri itu harus bersifat tahan lama. Dilihat juga gitu dari kertasnya juga kan beda gitu dengan kertas biasa. Gak mungkin uang itu dibuatnya dari kertas HPS, kan gak mungkin dari kertas wajib, mungkin gak mungkin kan gitu. Jadi ada syarat uang itu harus tahan lama gitu. Lalu yang selanjutnya dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil. Nah di syarat uang yang ketiga ini atau divisibility, nah uang sendiri kan ada nilai-nilainya gitu dari 100.000 sampai ke yang terkecil itu ada 100 perak atau 1.000 ya, yang untuk uang kertas 1.000, mungkin yang untuk uang logam sampai 50 perak gitu. Nah jadi dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil gitu sesuai dengan nilai atau angka yang tertera di uang tersebut gitu. Jadi kita untuk bertransaksi itu bisa dengan mudah gitu. Misalkan ada kembalian 20.000 kan kita mudah gitu, kita tinggal ngeluarin uang dengan pecahan 20.000 seperti itu. Lalu yang ketiga, nilainya stabil atau stability. Nah jadi uang sendiri itu nilainya itu harus stabil gitu, gak boleh terkena kalau meskipun terkena inflasi itu biasanya harus tetap terjaga di angka-angka tertentu gitu. Lalu yang selanjutnya diterima secara umum. Nah ini sudah sangat jelas ya. Kalau nggak diterima secara umum, otomatis kan nanti kita ngeluarin uang, misalkan di Indonesia ngeluarin uang dolar, ya kita pasti bengong kan gitu, kita nggak tahu ini nilainya berapa gitu. Jadi uang itu harus diterima secara umum gitu agar kita ini lebih mudah untuk bertransaksi. Yang selanjutnya, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Nah dalam uang juga jumlahnya itu harus tetap terjaga gitu. Ada lembaga khusus yang mengaturnya yaitu Bank Sentral gitu. Nah dan juga tidak mudah dipalsukan gitu. Jadi uang sendiri itu pasti mempunyai pengaman masing-masing gitu. Contohnya aja di Indonesia kan kita bisa kenal ultraviolet kan ada gitu kode-kodenya seperti apa gitu muncul gitu. Nah jadi benar-benar sulit untuk dipalsukan. Kita nggak mungkin untuk mencetak uang langsung aja di print gitu karena 100.000 mungkin kita langsung aja print itu nggak bisa gitu karena memang ada keamanan-keamanan yang diberikan oleh Bank Sentral untuk uang seperti itu. Dan yang terakhir, secara psikologis memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Otomatis lah kalau kita punya uang kita senang nggak?
seneng kan gitu kalau kita nggak punya uang kita ruwet gitu kan. Nah jadi di sini syarat uang yang terakhir itu secara psikologis kita memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Kalau kita punya uang otomatis semua orang juga pasti senang lah, aman gitu. Jadi damai hatinya gitu. Jadi mungkin nah Mani sedikit ini mas sedikit motivasi gitu. Yang mungkin untuk selanjutnya Bapak akan ngasih kalian bahan untuk diskusi. Nah mungkin di sini lebih kepada mengklasifikasikan jenis-jenis uang. Nah jadi bisa dilihat di sini ada contoh-contoh seperti uang asli ataupun uang seperti digital. Kalian identifikasi jenis uang apakah ini, lalu nanti kalian satu persatu setelah Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengidentifikasi, kalian masukkan ke sini ditempel uang tersebut, jenis uang tersebut ini masuk ke uang kartal, uang viral atau uang wasi seperti itu. Sudah paham? Dan juga nanti di akhir Bapak akan tanyakan kenapa misalkan uang ini masuk ke dalam uang kartal itu kenapa seperti itu. Jadi nanti kalian harus sertakan alasannya gitu. Siap kan? Siap. Oke. Nanti di belakangnya kasih nama ya. Oke. Aduh. Semuanya satu-satu ya. Terus di sininya judul iniannya alat pembayaran gitu aja ya. Sekarang mah Apa aja memang sekitar setahu kamu itu apa? Mungkin beserta alasannya, persiapkan alasannya nanti dipresentasikan ke depan. Ya, di video. Ya. Soalnya kalau mau diskusi sama teman sebangkunya silakan, misalkan ini tuh maksudnya uang apa ya? Kayak gitu boleh. yang pelajaran lain juga gitu ya. Saya cuma kita belum ada sharing gitu. Keren banget di Pak Adi kan aja. Ya, kebetulan Bapak kan di restoran. Iya. Dibagi ke kelompok. Nanti ininya aja ya. Bapak bimbingan sekali udah jadi karena memang pas bimbingan pertama udah jelas ya udah jelas ya udah emang itu juga ngeliat sekali sekali juga udah jelas tiap orang yang udah lihat dari Gampang. ini banyak persyaratan. Oke, masih ada waktu ya, 3 menit lagi. Kira-kira masuk ke uang apa ya? Kasih nama ya di belakangnya. Ini punya siapa ya? Punya aku, Indo. Oh, pulpen buat ini. Oh, ibu kan punya saya lembar yang ini belum dikasih nama. Oke, mungkin langsung saja ya. Ada yang sudah punya? Coba dari yang paling depan maju ke yuk. Iya. Jadi masih disesuaikan. Kira-kira uang ini masuk kemana ya? Coba. Jadi satu-satu aja ya biar ini ya. Jadi beliau punya. Jadi ibu nilainya ini ada ini. Atau ini mah nggak apa-apa lah satu aja tuh ini. Atau mungkin nanti pas ibu menilai saya lagi praktek, mungkin nanti dikasih namanya di sini bisa. Coba langsung aja dijelaskan gitu Di depan ada. Kebetulan kan langsung nih saya langsung ya. Oh iya. Ya, jadi maksudnya ke uang kuasi. Nah, jadi sangat betul ya. Jadi bisa dilihat ya di sini. Ada uang dolar dan juga tabungan itu adalah tabungan falas gitu. Jadi tabungan luar negeri. Karena memang formatnya dari sananya begitu nih, Uang jadi kuasi. kita ngikutin. Siapa? Rira, bagus sekali Rira. Tepuk tangan untuk Rira. Oke, selanjutnya coba maju ke depan. Kira-kira ini masuknya ke uang apa ya? Gak perlu lah nanti dijelasin aja sendiri. Nah, coba ini
kira-kira masuk ke uang kartal. Ini tuh apa namanya, uang apa? Uang logam. Kenapa masuk ke uang kartal? Karena uang kartal terdiri dari Itu dari mana? uang kartal adalah Apa yang stiker? Yang sadar dikeluarkan oleh Agung Bank ngeprint. Indonesia. Yang dipotong-potong gitu. Betul sekali ya. Mungkin bisa langsung Dibagikan dulu. satu. Iya. Oke, yang selanjutnya, ayo maju. Ayo maju. Ayo bisa maju. Tiap anak Ayo. dikasih. Kalau saya Masih nanti belum. nggak begini, Coba ada yang tapi sudah. bikin Yang main sudah sini mungkin. Sudah. Yuk maju aja nggak apa-apa. Belajar. Bentar. Apa ya? Bisa. Coba kira-kira itu masuknya ke uang apa ya? Coba. Kenapa? Nah, juga nanti tuh gitu ya. Jadi ada saat Nah, jadi itu adalah deposito berjangka gitu. Jadi ada jangka waktunya untuk mengambil uang tersebut gitu. Biasanya itu di sini bisa tertulisnya dilihat ada 1 tahun pengambilan. Jadi kita gak bisa seenaknya gitu mengambil, ada jangka waktu tertentu gitu. Terima kasih ya, sangat betul sekali. Jadi yang selanjutnya boleh kan? Sudah tidak sabar. Jadi kalau beberapa pertemuan ini udah kelihatan. Ayo. Masuknya ke uang kuasi lagi. Kira-kira kenapa masuk ke uang kuasi? Dan itu namanya apa? Falas. Nah, betul sekali ya. Jadi uang falas juga masuknya ke uang kuasi karena tidak bisa dicairkan secara langsung, gitu kan? Nah, jadi di sini ada contohnya Rp1.000, tapi bukan dalam bentuk uang, jadi kayak sertifikat gitu. Seperti itu. Nah, ini uang yang dikeluarkan pemerintah. Seperti itu. Coba yang selanjutnya. Lagi bisa gak apa-apa yuk ke depan aja. Uang viral itu apa? Bisa diidentifikasi? Bilet giro yang masuknya ke ya surat berharga dan bisa dicairkan gitu ya, betul sekali. Silakan yang selanjutnya. Iya Nabila. Iya. Oh boleh, katanya ada yang mau langsung maju. Wah, kenapa? Itu disebutnya apa? Uang kartal. Uang kartal karena Bisa diterima masyarakat dan juga dikeluarkan oleh bank sentral. ya betul sekali ya. Mengklasifikasikan jenis-jenis uang yang mungkin dari uang di sini ada yang kalian itu belum familiar gak sih sama jenis uangnya gitu? Yang mana coba? Ada yang tempat ini tadi apa? Sertifikat negara gitu. Jadi uang itu benar-benar resmi dikeluarkan oleh negara gitu. Jadi masuknya ke uang kartal seperti itu. Nah coba deh, kalau yang ini ada yang tahu nggak? Wesel pos dalam negeri apa sih itu? Wesel pos. Wesel pos itu apa? Ada yang pernah itu nggak? Coba nih. Nah ini tuh wesel pos ya, bisa dilihat. Nah jadi wesel pos ini kita itu kayak transfer tapi via pos gitu. Kalau zaman dulu itu sering digunakan gitu, nah itu bentuknya seperti itu. Gitu. Ada lagi, kalau kalian pasti sudah tahu ya, rekan-rekan sekalian sudah pasti tahu. Untuk Bitcoin sendiri ada yang sudah pernah mencoba mungkin? Belum bermain kripto ya. Nah mungkin ada jenis-jenis uang tersendiri seperti itu. Nah ini mungkin jenis-jenis uangnya kalian sudah paham dan juga mungkin untuk pertemuan kali ini tadi kita telah membahas tentang pengertian dari uang. Pengertian dari uang itu apa sih? Coba ada yang bisa menyebutkan teman-teman? Uang adalah alat tukar sehari-hari. Uang adalah tukar sehari-hari yang sah. Ya betul sekali ya. Jadi uang itu merupakan alat tukar sebagai alat tukar transaksi yang dapat diterima oleh umum dan juga dikeluarkan oleh bank
sentral atau di Indonesia itu disebut dengan Bank Indonesia seperti itu. Lalu tadi dari sejarah uang, ada yang bisa menjelaskan tentang sejarah uang? Uang itu dimulai dari masa barter, lalu ke masa komoditas, lalu komoditas, dan juga terakhir ke uang modern atau uang kartal ya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang itu terbagi ke dalam dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Untuk fungsi asli sendiri ada yang bisa menjelaskan? Sebagai alat tukar menukar, sebagai satuan hitung. Untuk fungsi turunannya? Ya, terus sebagai alat penyimpanan kekayaan, pembentuk modal, terus ada lagi standar atau pembayaran yang ditunda seperti itu. Pemindah kekayaan juga betul. Nah, untuk jenis-jenis uang sendiri terbagi ke dalam tiga, ada jenis uang, ada uang lira, dan juga ada uang swasti. Nah, apa yang dimaksud dengan uang kartal? Uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kalau uang lira? Ya, betul sekali ya. Jadi uang lira ini dikeluarkan oleh bank umum, namun kita bisa masih menggunakannya secara umum gitu. Dan juga biasanya itu berupa cek dan juga tabungan ataupun seperti uang digital seperti GoPay dan juga Link Aja, dan juga bisa berupa Westopos seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada yang dimaksud dengan uang kuasi. Uang kuasi itu apa? Ya, betul ya. Jadi kalau uang kuasi ini dikeluarkannya oleh pihak ketiga yang memang belum terlalu diakui secara umum gitu. Nah, contohnya sendiri di sini ada Mandiri Dolar, atau di sini ada Falas ya. Ada Falas, lalu ada Bitcoin ataupun kayak kripto. Nah, itu belum digunakan secara umum dan juga belum disahkan, namun dikeluarkannya oleh pihak ketiga gitu, selain dari bank sentral dan juga jasa keuangan lainnya seperti itu. Nah, mungkin dari sini apa ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana jika sudah paham semua tentang jenis-jenis uang, pengertian uang? Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih atas partisipasinya. Bapak